Tematik kelas 3, cuaca. Tema 5, muatan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah kelas 3 MI plus Al Mahmud. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Berjumpa lagi dengan Ustazah Fitri. Oke, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, mari kita mulai belajar kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada materi di tema 5 muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang pada subtema 1 ada keadaan cuaca, pada subtema 2 perubahan cuaca, pada subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pada subtema 4 kita akan mempelajari tentang cuaca, musim, dan iklim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang cuaca, petir, hujan, awan, perubahan cuaca, cuaca ekstrim, menjaga kesehatan akibat perubahan cuaca, musim, iklim, iklim tropis di Indonesia, dan yang terakhir adalah kelebihan iklim tropis. Nah, memasuki materi yang pertama yaitu cuaca. Apa sih Ustazah cuaca itu? Nah, cuaca itu adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dalam waktu singkat. Cuaca ada beberapa jenis ya anak-anak, di antaranya cuaca cerah, berawan, dan hujan. Nah, sekarang coba anak-anak amati di luar rumah kalian itu sekarang cuacanya bagaimana ya? Nah, apakah cerah berawan, mendung, atau hujan ya? Memasuki materi yang kedua, kita akan belajar tentang awan. Nah, ada beberapa jenis awan ya anak-anak. Yang pertama, ada awan berbentuk serat atau cirrus. Awan ini berwarna putih seperti kapas dan dapat menembus cahaya matahari. Nah, awan ini tidak menimbulkan hujan ya anak-anak. Kita bisa lihat bentuknya, bagaimana sih bentuk awan cirrus itu? Nah, seperti gambar pada slide-nya Ustazah ini adalah bentuk awan cirrus. Yang kedua, ada awan berbentuk kumpalan atau cumulus. Nah, awan ini membentuk kumpalan dan menghalangi sinar matahari. Awan cumulus dapat mengumpul membentuk awan mendung. Awan mendung ini dinamakan awan cumulonimbus. Nah, kita bisa lihat awan cumulus itu bentuknya seperti ini ya. Oke, seperti ini. Lanjut ke yang ketiga adalah awan berbentuk lapisan atau awan stratus. Awan ini berwarna kelabu. Jika melihat awan bentuk lapisan ini, tandanya akan ada hujan gerimis. Nah, seperti bisa kita lihat pada gambar. Nah, ini adalah bentuk lapisan stratus. Nah, yang ketiga kita akan belajar materi tentang hujan. Yang pertama adalah proses terjadinya hujan. Cahaya matahari menyebabkan air di laut, danau, sungai, dan laut dan kolam itu menguap ya anak-anak. Penguapan itu membuat titik-titik air melayang di angkasa, kemudian tertiup angin dan berkumpul di angkasa. Ketika di angkasa, uap air mengalami pendinginan sehingga membeku menjadi butiran-butiran es. Butiran es tersebut membentuk awan mendung. Butiran es yang jatuh bergesekan dengan udara sehingga mencair menjadi hujan. Nah, begini, ini adalah ada gambar proses terjadinya hujan. Oke, next. Kita memasuki materi tentang perubahan cuaca. Nah, cuaca itu sangat cepat berganti. Contohnya pagi. Nah, sekarang ini misalnya cuaca cerah, kemudian siangnya mendung, sorenya hujan. Nah, cuaca yang berganti-ganti dikenal sebagai perubahan cuaca. Nah, saat cuaca cerah, matahari bersinar terik. Saat itu terjadi penguapan, sehingga titik-titik uap air akan berkumpul membentuk awan. Awan terbentuk dapat menjadi awan mendung, sehingga dalam beberapa saat hujan pun akan bisa turun. Next, kita mempelajari tentang petir. Nah, anak-anak kira-kira takut nggak kalau melihat petir? Ya, pasti takut ya, karena suaranya yang sangat kencang dan keras. Nah, bisa kita lihat petir itu adalah kejutan listrik yang terjadi dalam sebuah badai petir. Petir itu berupa kilatan cahaya disertai suara yang menggelegar dan biasa disebut guntur.
Petir itu berasal dari awan badai yang merupakan kumpulan besar awan mendung. Dalam awan badai, awan terus bergerak akibat angin yang berhembus kencang. Pergerakan awan menyebabkan terbentuknya muatan listrik. Muatan listrik terlepas menuju bumi dalam bentuk petir ya anak-anak. Nah, ketika ada petir anak-anak bisa berlindung di tempat yang aman ya, jangan di tempat yang lapang. Oke, masuk ke materi yang keenam, yaitu cuaca ekstrim. Nah, apa sih cuaca ekstrim? Nah, anak-anak sering mendengar ya tentang cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu cuaca di luar batas normal sehingga menimbulkan bencana. Misalnya hujan lebat yang terus-menerus itu menyebabkan banjir. Contoh lain, badai es, kekeringan, angin puting beliung, macam-macam lagi. Nah, cuaca ekstrim dapat menghambat kegiatan, misalnya gelombang laut yang terlalu tinggi dan angin yang kencang menyebabkan nelayan tidak bisa melaut. Selain itu, awan badai di angkasa juga membahayakan penerbangan pesawat terbang, seperti yang terjadi pada sekarang ini. Ada pesawat yang jatuh. Nah, sebelum menerbangkan pesawat itu pilotnya itu harus meneliti dulu bagaimana sih cuaca sekarang, kira-kira aman apa tidak. Nah, oke, kita lanjut materi tentang menjaga kesehatan akibat perubahan cuaca. Nah, pada cuaca-cuaca ekstrim seperti sekarang ini, kita harus menjaga daya tahan tubuh, stamina tubuh. Apalagi pada musim corona seperti ini, kita harus pandai-pandai menjaga imun, menjaga stamina kita. Berikut adalah untuk cara-cara atau kiat-kiat untuk menjaga agar stamina tubuh tetap fit ya. Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi. Yang kedua, kita harus rajin-rajin berolahraga supaya tubuh kita sehat dan kuat tentunya. Yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Yang keempat, minum vitamin. Dan yang kelima adalah banyak minum air putih. Lanjut ke materi yang ke-8, yaitu musim. Musim itu adalah keadaan udara di suatu tempat dalam waktu yang lama. Di Indonesia memiliki 2 musim ya anak-anak. Kira-kira apa? Ya, betul sekali. Ada musim hujan dan musim kemarau. Untuk negara yang beriklim subtropis memiliki 4 musim. Yang pertama musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Pada negara beriklim tropis itu contohnya negara Australia dan Jepang. Lanjut. Materi yang ke-9 adalah iklim. Nah, iklim adalah keadaan cuaca yang terjadi berulang di suatu tempat dan berlangsung lama. Iklim suatu tempat dipengaruhi oleh letaknya di bumi. Daerah Khatulistiwa merupakan zona beriklim tropis karena paling banyak menerima cahaya matahari. Adapun daerah yang beriklim subtropis merupakan daerah yang menerima cahaya matahari lebih sedikit dibandingkan dengan iklim tropis. Lanjut, yang ke-10 adalah iklim tropis di Indonesia. Nah, kita tinggal di Indonesia ya. Tentunya kita tahu bagaimana iklim di Indonesia. Yang pertama adalah musim kemarau. Nah, musim kemarau itu terjadi saat matahari tampak berada di sebelah utara garis khatulistiwa. Hal ini membuat bumi di sebelah utara menjadi lebih panas dan bumi di sebelah selatan menjadi lebih dingin. Perbedaan ini menyebabkan tekanan udara di bagian utara lebih rendah dibandingkan dengan selatan. Angin yang mengalir tidak banyak mengandung uap air dan sifatnya kering, sehingga terjadilah musim kemarau. Oke, yang kedua kita mempelajari tentang musim hujan. Musim hujan terjadi saat matahari berada di sebelah selatan garis khatulistiwa. Angin bertiup dari arah utara ke selatan. Angin bertiup bersifat basah dan banyak mengandung uap air. Hal ini mengakibatkan terjadinya musim hujan. Oke, sudah paham ya semuanya? Kita lanjut. Nah, yang ke-11 adalah kelebihan dari iklim tropis. Nah, anak-anak harus bersyukur ya. Anak-anak tinggal di daerah yang beriklim tropis. Anak-anak mempunyai beberapa kelebihan jika tinggal di iklim tropis. Yang pertama, mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Nah, anak-anak, kita dapat menikmati cahaya matahari sehingga anak-anak bisa melihat berbagai macam tumbuhan yang bisa hidup di negara Indonesia ya tentunya. Yang kedua, memiliki keberagaman flora fauna yang sangat banyak sekali. Nah, yang ketiga,
perbedaan suhu antar musim tidak terlalu ekstrim. Ini tidak seperti di negara di Jepang dan Australia. Setelah musim panas ada dingin, ada gugur, ada semi, ada musimnya salju. Nah, itu perbedaannya musim itu sangat ekstrim. Kalau di Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang keempat adalah tanahnya subur. Nah, alhamdulillah ya, anak-anak hidup di iklim tropis, tanahnya sangat subur sehingga anak-anak bisa menanam berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Nah, nanti anak-anak alhamdulillah sekali bisa tinggal di negara Indonesia. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran tematik tema 5 muatan bahasa Indonesia pada hari ini telah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat. Wa'alaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dadah. Assalamualaikum.